Beberapa kiai mempertanyakan keabsahan satu klan Alawi yang mendeklarkan diri, mempublish bahwa mereka adalah keturunan atau zuriat Rasulullah. Nah, ini titik persoalan. Dan Kiai Imad serta para kiai lain yang meragukan itu melalui telaah dan kajian referensi. Artinya itu adalah ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama antara saya, para kiai, kemudian hampir masyarakat di seluruh Indonesia. Sebenarnya para Habib itu Durah Rasul apa bukan sih? Lebih spesifik lagi, sebetulnya Bahar itu Durah Rasul apa bukan? Habib Rizik itu Durah Rasul apa bukan? Atau bahkan Habib Lutfi itu Durah Rasul atau bukan? Itu pertanyaan yang wajar, karena ketika kita melihat Habib Bahar dengan arogansi seperti itu, apa iya ini adalah cucu Rasulullah? Selalu mengatakan bahwa saya cucu Rasulullah ke sekian. Habib Rizik pun sama. Apa kita harus percaya? Ya, kalau Habib Lutfi agak mending, dia tidak arogan, tetapi lebih parah, merestorasi makam dan dijadikan sebagai klan bin Yahya. Apa kita harus percaya? Nah, sehingga ketika kita tidak percaya, kita ingin tahu nih sebetulnya mereka Durah Rasul apa bukan. Sehingga Kiai Haji Imad bin Utsman Al-Banten itu mencari data, mencari bukti-bukti, mencari sumber-sumber sejarah, dan akhirnya disimpulkan bahwa mereka itu bukanlah Durah Rasul karena nasab mereka terputus. Artinya di sini Kiai Haji Imad bin Utsman Al-Banten itu tidak hanya dengan emosional, tidak hanya dengan nafsu, dan tidak hanya dengan pikirannya saja, melainkan dengan analisa, dengan riset. Dan ini adalah sebuah kajian yang kemudian menjadi sebuah tesis. Ya, kalau memang dari klan Balawi itu masih tetap meyakini bahwa mereka itu adalah klan Rasul, ya tentunya bantahlah tesis Kiai Imad itu dengan antitesis. Sudah selesai. Tapi nyatanya sampai sekarang mereka lebih ngumpet lah. Karena mungkin tidak punya data, tidak punya hujah, dan tidak bisa membuat antitesis. Yang ada sekarang apa? Menggiling menjadi bola panas. Dan sekarang kita lihat video dari Kiai Haji Matin Syarqawi. Beliau ini adalah awan di PBNU. Dan pemaparannya itu sangat logis, sangat mudah dipahami. Jadi mudah-mudahan ini para muhibbin ini yang bisa melihat video ini sehingga nanti ya hatinya terbuka, pikiran terbuka. Dan nanti silakan endingnya mau percaya atau tidak, bodo amat. Yang jelas kita harus tetap menjaga negeri ini. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kiai Imad itu dan beberapa kiai mempertanyakan keabsahan satu klan Alawi yang mendeklarkan diri, mempublish bahwa mereka adalah keturunan atau zuriat Rasulullah. Nah, itu titik persoalan. Dan Kiai Imad serta para kiai lain yang meragukan itu melalui telaah dan kajian referensi. Artinya itu adalah ilmiah. Sehingga ketika Kiai Imad dan kawan-kawan itu meragukan, itu dasarnya bukan kebencian. Sebelum menjadi bola panas begitu, saya katakan sejauh itu memang ilmiah, itu layak, ya, layak disampaikan ke publik. Mengapa? Karena mereka pun dari klan Ba'alawi ini mendeklarasikan diri sebagai zuriat Rasul itu di publik. Karena sesungguhnya catatan nasab itu bukan untuk dipublish. Saya ini misalnya, saya punya bapak, bapak saya punya bapak, bapaknya saya punya bapak. Itu kan hanya untuk catatan keluarga. Kalau yang kemudian di atasnya ini orang biasa-biasa saja, itu gak akan jadi masalah. Contoh, ada orang yang masyhur, sosok ulama atau sosok tokoh yang masyhur, kita menisbatkan nasab kita ke mereka juga tidak ada masalah. Tetapi lain halnya ketika menisbatkan nasabnya ini sampai kemudian kepada Rasulullah. Mengapa demikian?
karena Rasulullah itu Rasul, dan Rasul itu wajib diimani. Ya. Mengimaninya itu bukan hanya sekedar mengimani keberadaannya, melainkan seluruh apa ajarannya. Lalu apa yang menjadi keharusan diverifikasi? Karena menurut hasil penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan, rentang waktunya antara tokoh yang disebut Ubaid yang konon fiktif itu kemudian dikatakan sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Munculnya pengakuan ini setelah rentang waktu 5 abad lebih. Memang di dalam ilmu nasab itu ada suhra wal ifadah, artinya sesuatu yang sudah populer itu tidak perlu lagi ada pembanding. Dijawab oleh yang meragukan kenasaban klan Ba'lawi kepada Rasulullah ini, ya perlu penyanding referensi yang sezaman hidupnya Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah ini. Itulah sebabnya ilmiah lalu ditanggapi oleh kelompok yang mukibin ini persis gaya-gayanya, cara-caranya seperti ormas yang sudah dibubarkan, FPI. Ya, sampai segitunya dimulai dari soal perdebatan nasab ini. Nah, saya pikir sekali lagi mestinya yang merasa terusik para kabib-kabib ini ya menahan diri. Tuntutan kemudian untuk tes DNA, yang ngapain mereka harus menolak? Karena rentang waktu sekian mereka pun mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, ya mereka harus berani melakukan tes DNA itu. Karena kalau kemudian dilawannya dengan cara-cara doktrinasi yang tidak ilmiah, ini harus juga kita pertanyakan, karena ini sudah menyangkut masalah agama. Pengakuan terhadap nasab seseorang, jangankan kepada Rasulullah, kita ngaku anaknya si A yang tidak kita ketahui aja itu tidak baik, apalagi kemudian mengakui sebagai zuriat Rasulullah. Lalu yang bahayanya kan dibangun sebuah framing seolah yang menolak keabsahan nisbat nasab Ba'alawi ke Rasulullah ini adalah membenci baik Ahlul Bait atau zuriat. Tidak, umat Islam itu memang diperintahkan untuk menghormati, tapi tidak untuk mengkultuskan. Nah, ini sudah mulai adu domba kayak begitu, sehingga ada kelompok-kelompok yang apabila orang menghinakan Ahlul Bait maka wajib diperangi misalnya. Ini kan bahaya, padahal yang lagi dibahas bukan soal Ahlul Bait. Kalau mereka kemudian memerangi itu dengan atas nama Ahlul Bait, itu berarti betul mereka itu mendeklarasikan diri secara publik bahwa mereka Ahlul Bait. Apakah Rizik Syihab itu termasuk dalam zuriat? Kan itu yang dipertanyakan. Apakah semisalnya Bahar Smith itu masuk kategori zuriat? Atau apakah Lutfi bin Yahya itu masuk kategori Ahlul Bait? Nah, ini sedang dibedah, dan pembedahan itu melalui kajian ilmiah. Maka silakan lawan saja dengan cara-cara ilmiah. Kalau yang diakui itu nisbatnya kepada, katakan saya anak Soekarno gitu, saya anak Soeharto, itu nggak akan jadi perdebatan apa-apa. Tapi yang diakui ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu kan milik umat. Rasulullah itu adalah Rasul, Muhammad itu adalah Rasul. Betapa disucikannya karena Allah mensucikan. Betapa diagungkannya karena perintah Allah untuk mengagungkan. Maka ini rentan untuk disalahgunakan. Hari ini fenomenanya akhirnya terbongkar juga. Misalnya ada kepala kerbau dikasih mesam, kemudian tulis wali, ada manipulasi kuburan misalnya. Nah, ini kan penyesapan pada akhirnya. Kenapa kemudian masyarakat awam percaya? Nah, ini bahayanya. Masyarakat awam percaya karena mereka mengaku zuriat Rasul. Ini nanti kepada soal akidah juga. Bagaimana penyimpangan sejarah misalnya, pahlawan Diponegoro diaku Habib segala macam kan gitu. Ini dalam konteks yang menyangkut soal bangsa ini, soal negara. Nah, ini juga saya pikir pemerintah harus turun tangan. Sehingga tidak terjadi namanya penyimpangan sejarah. Kalau saya melihat ya,
dari cuplikan-cuplikan video di YouTube itu, dan dengan fakta-fakta yang ada, ini memang sudah membahayakan. Oleh karena itu, kenapa saya mendukung kajian penelitian terhadap pengakuan Kan Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Ya karena ini sangat rentan untuk digunakan hal-hal yang negatif. Kalau ada orang berargumentasi begitu, misalnya, ini kok si Bahar itu bacotnya gitu ya, saya agak kasar karena memang sebenarnya udah jengkel tingkah lakunya, gaya preman itu. Apakah itu sesuatu akhlak yang diajarkan oleh Rasul? Kan tidak. Tapi kenapa orang yang mengaku diri Rasul bertingkah seperti itu? Lalu mereka menjadi itu kan oknum. Tidak semua cucu itu harus baik. Misalnya mencontohkan Kan'an, anak Nabi Nuh, lebih tersinggung karena Muhammad sebagai Rasulullah berbeda dari Rasul-Rasul yang lain. Karena sosok Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pupunnya gitu ya, Sayyidnya para Nabi dan para Rasul, bahkan Sayyidul Tsaqalain, bahkan dia menjadi raja makhluk manusia dan jin. Jadi tidak mungkin zuriat Rasul yang ada noktah darah Rasul itu berperilaku jauh dari ajaran Rasul Muhammad SAW. Itu saja orang awam cukup begitu, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pengakuan saya ini cucunya Rasul. Ya, sesungguhnya apa yang dipertengkarkan kalau boleh tahu di panggung belakang ini, Pak? Iya, kalau saya dengan husnuzon saya, yang dipertengkarkan itu karena nggak percaya nih, masa sih ada kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya ke Rasulullah, tetapi perilakunya, lisannya, pemikirannya itu tidak seiring dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Lalu yang kedua, ini sudah ada fakta pemutarbalikan sejarah. Ini namanya apa gitu? Karena sejatinya secara logika nih, silahkan dilakukan observasi, orang yang mengaku-ngaku keturunan orang besar itu, orang agung itu, sesungguhnya sedang mempromosikan dirinya, bukan yang diagungkannya.